Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam masalah sunnah pada hari Jumat, belum tuntung lagi nih. Malam itu yang ke-11 lagi lah. Nah, yang ke-11 sunnah pada hari Jumat itu niat beriktikaf ketika di masjid. Nah, berniat tuh kita. Kalau umpama kita datang di masjid hari Jumat subuh, maka kita sebelum kita duduk, maka kita dianjurkan untuk sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Tapi andai kata kada nyaman juga nih, kita di masjid datang, imbah datang, khotib sudah naik mimbar. Nah, khutbah sudah khotib, hendak sembahyang cangangi kawan. Umpama maka diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali aja cukup. Nah, itu menempati sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau sudah duduk berniatan niat i'tikaf, sahaja aku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala, dapat pahala duduk. Kemudian sunnah-sunnah pada hari Jumat yang ke-12. Apa? Adamul ihtibai li'annahu yuhrisun naum, yaitu jangan sampai kita di dalam masjid di hari Jumat duduk ihtiba, karena duduk ihtiba itu dapat mewariskan guri. Yuk risun naum. Duduk ihtiba tuh kayak peguru kayak ini nah. Ini. Nah, cewek yuk. Apalah, nah kayak ini. Nah, duduk ihtiba tuh kayak ini. Batis kiri ke sini, batis kanan ke sini. Nah, kayak ini. Santai. Ini Nabi dulu rajak kayak ini. Nah, waktu santai. Kalau hari Jumat jangan. Nah, ini makruh kayak ini. Kita tinggalkan ini, maka dapat pahala sunnah. Duduk ihtiba kayak ini, duduk ihtiba. Biasa orang-orang ditarik itu pakai apa itu? Selendang tuh, nah diikat di sini. Nah, kayak ini jadi kayak bersandar modelnya. Kalau nang kayak ini jadi aja juga duduk ihtiba. Ini bisa teguring nih, nyaman. Hari Jumat jangan gitu. Ditinggalkan, kada sunnah hukumnya. Tapi kalau misalnya santai-santai di masjid, kada apa-apa, maka itu duduknya. Duduk ihtiba ngarannya. Yang ke-13 sunnah-sunnah di hari Jumat yaitu al-ityanu bil musabbihat ba'da sholati, itu mengerjakan dengan membaca musabbihat 77 setelah sembahyang. Nah, yang 77 guru Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Alaq 7 kali, Anas 7 kali. Qabla an yuharrika rijlaihi, sebelum ia menggerakkan, sebelum ia memindah kedua kakinya. Jadi duduknya tuh tetaplah duduk tawarruk. Nah, duduk tasahud akhir. Duduknya kayak ini Bang. Jangan lagi dirubah. Nah, duduknya jangan diubah sampai baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali.
Kalau sudah berdoa rubah aja kada apa-apa. Karena itu ada fadilahnya. Barang siapa membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Alaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, mudah-mudahan Allah malakan lah. Jangan dirubah berarti posisi ini jangan dirubah. Tetap aja. Karena tuntung itu sunnah kita berdoa wa yaqulu ba'daha ya Ghaniyu ya Hamid ya Mu'timu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud Adlili ya Allah kayakan ulun dihalalika dengan harta yang halal al-haramik daripada harta-harta yang haram. Annya itu ditarki jauhkan daripada harta yang haram. Ulun kaya daripada harta yang halal. Ada ulun mendengar wah haramik ya bahaya banget. Ya Allah kayakan ulun dihalalika dengan harta-harta yang halal daripada engkau dan harta-harta yang haram. Nah bahaya kalau pakai wow. Nah, apalagi sambungannya wa bi ta'atika al-harami dan ya Allah jadikanlah ulun taat kepada Engkau. Nah, daripada dan jauhkanlah ulun daripada harta-harta yang haram atau daripada pekerjaan yang haram. Kalau misalnya ditambahin wa bi ta'atika wa haramika taatlah ulun dan ulun menggauhi hal-hal yang haram. Taat juga haram juga harus pakai annya litarki. Wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Itu sunnat dibaca arba'an 4 kali. Tapi kalau Guru Hasanuddin di Darussalam waktu belajar khutbah kan, nah itu 7 kali jadi baca kada apa-apa. Nah baca aja 7 kali. Tapi 4 yang cukup sudah lah. Koler juga bukan 7 kali. Apalah yang itu? Itu aja kalau ada yang mesti hutang terbayar hutangnya. Nah yang mana kesempitan hidup insya Allah nyaman, lapang hidupnya. Ya Rahimu, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, Adnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa fadlik wa bi fadlika amman siwa. 4 kali itu dibaca lah. Nah 4 kali aja. Kalau anu pang guru jar imamnya baca itu, nah kita boleh mau umpati imam, boleh cuma ma'aminakan. Nah kan misalnya imam membaca ya Allah ya Hamid ya Allah ya Mu'id amin dari kita, atau kita umpati. Boleh kita umpati, boleh kita aminakan. Tapi andai kata imamnya orang yang membaca doa kadang baca itu, maka kita kena sunat membaca itu. Karena doa yang wujud imbas sembahyang Jumat itu. Nah, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id sampai seterusnya. Kemudian sunat-sunat di hari Jumat yang ke-14 yaitu menjaga sholat subuh dalam berjamaah. Itu sunnah muakkad ya ulama. Ana Tolibin dari 2. Nah, sembahyang subuh di hari Jumat, nah dalam keadaan berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Anu guru aja surahnya surah sejadah lawan hal atakal insan. Makanya imam-imam yang alim-alim biasanya apa ngarannya lah kasih jarak kata lah. Karena minggu ini surah sejadah, karena minggu 2 minggu dihalat ulang surah. Apakah yang panjang juga sampai hiska misalnya. Nah, kada itu terus karena ada menyangka orang awam bahwa subuh Jumat itu wajib surahnya sejadah. Ujungnya kada terbangun subuh, kada hafal aku jangan baca surah sejadah. Iya, anggar subuhan ada sembahyang subuh kiranya wajib padahal sunnah.
Kalau kita musafir pangguru ya pas hari Jumat, nah maka surah yang dianjurkan di subuh Jumat itu bukan surah sajadah, tapi qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad kalau musafir. Karena kalau kita musafir misalnya habis sembahyang subuh Jumat, maka di perjalanan wajib menggawi Jumat. Tapi andai kata kita berangkatnya itu jam 4, nah itu andai kata kada sembahyang Jumat di perjalanan kada apa-apa. Nah, jadi kalau kita pulangnya jam 6 terus sudah sembahyang mau subuh. Nah, maka wajib ini di perjalanan yakin kalau menggawi sembahyang Jumat. Tapi andai kata ini jersidin pulangnya jam 3, nah ini subuh di jalan, betul Jumat orang menggawi sembahyang Jumat, inya kolar sembahyang Jumat, kada apa-apa kada Jumat. Karena sebelum subuh berangkat, pahamlah. Alhamdulillah. Nah, jadi sunnah-sunnah di hari Jumat yaitu menjaga sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Yang ke-15 sunnah-sunnah di hari Jumat yaitu ziarah kubur, ziaratul kubri, wa khususan lil walidaini. Kalau meninggal abah mama, jadi di hari Jumat itu malamnya kah, siangnya kah, kita dianjurkan benar untuk ziarah kubur, karena dalam ziarah itu mengingat akan benar lawan mati. Sebaik-baik nasihat adalah ingat mati. Coba aja ingat mati hendak menggawi maksiat ujungku mati, bisa kada jadi itu. Nah, sebaik-baik nasihat itu ingat mati. Hari Jumat sangat dianjurkan benar ziarah kubur. Terlebih-lebih kalau abah mamanya meninggal, maka diziarahi kuburan itu. Anu guru jauh, kuburan kami tenun di hulu sungai, ada ngarannya ziarah sir. Nah, ziarah sir kawat digaris saja pakai telunjuk, tapi madhab kiblat kita duduk. Nah, ziarah sir lalu bayangkan kuburan siapa? Kuburan abah mama. Tapi syaratnya kita bisa ke sana. Nah, kalau membayangkan kuburan kawitan tadi duduk kayak lagi baca yasin kayak lagi. Nah, jadi dihakikatkan di muka kita ini adalah kuburan abah kita atau mama kita kalau sudah meninggal. Nah, hari Jumat, misalnya di Jawa ke kuburan kawitan nih. Nah, pakai ziarah sir. Andai kata orang kasab tuh melihat ini berada di muka kuburan abah mamanya, nah itu yang dilakukan orang-orang soleh, ziarah ke kubur Nabi, ziarah kepada kubur Syekh Abdul Qadir Jilani, ziarah sir. Ziarah itu ada 3 hari yang bagus. Yang pertama hari Jumat, siangnya atau malamnya. Yang kedua hari Kamis, itu bagus. Yang keempat hari Sabtu. Nah, itu bagus tuh. Kamis, Jumat, Sabtu itu hari-hari bagus untuk ziarah. Kemudian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Nah, yang ke-16 yaitu sholat tasbih, sembahyang tasbih. Dan ditambahkan sembahyang tasbih ini dikerjakan ada malam, ada juga siang. Kalau dikerjakan di malam hari maka 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau digawi di siang hari Jumat maka jelasin kada pakai salam, cukup sekali aja salamnya, langsung 4 rakaat sekali salam. Nah, itu kalau siang kada pakai tasahud awal, karena tasabuhan di zuhuri, karena mirip lawan juhur. Nah, jadi sembahyang sunnah tasbih termasuk daripada sunnah muakkad di hari Jumat. Dahan eta malakan yang tasbih ini luar biasa, menarik kebaikan, menghapus dosa, mendatangkan rezeki macam-macam. Cuma kok menggawinya juga tengah malam biasanya ada yang nambah. Lawas loh. 300 semuanya totalnya. Sarakat itu 75. Jadi kalau 4 rakaat 300.
Kemudian kan ada aja keterangannya lah, diterangkan satu-satu, ini sunnah-sunnahnya aja. Terus yang ke-17 sunnah-sunnah di hari Jumat ada multaqatir riqab, ketiadaan melangkahi pundak-pundak manusia. Nah, ketika kita terlambat, kita hendak ke muka sok awal orang banyak, jangan sampai kita melangkahi bahu orang. Itu hukumnya makruh. Ada sebagian ulama berpendapat haram. Sunat kita meninggalkan itu. Bahkan sunnahnya muakkada. Kecuali kosong bertahan di muka itu pada mau ngisi. Nah itu pada apa-apa dilingkahi. Oh ini banyak langkah itu. Di sop-sop awal tuh kosong, sop kedua kosong, di ujung-ujung dibak. Nah, lawan jual paman pentol dibak gitu. Nah di muka kosongan. Nah, kada mau diisi itu lingkahi kada apa-apa. Karena itu kada mengisi Tapi kalau sudah sasak jangan. Berapa dah? 17. Yang terakhir sunnah-sunnah di hari Jumat al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqari, bahwa berjalan menuju masjid itu ma'as sakinah, tenang, wal waqari, dan wibawa. Andai kata kita terlambat sembahyang berjamaah, jangan buka-buka, makruh hukumnya. Santai ya ini jalan, kada apa-apa mas bu, bahwa caranya sudah lah. Nah jangan buka-buka itu kepanakan. Yang santai aja. Andai kata terlambat, mas buka ya. Sunnah hukumnya berjalan menuju masjid itu dalam keadaan tenang dan berwibawa, santai ya. Habis. Kemudian faedah besar dari Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini jangan kada dibaca hari Jumat, ini penting benar. Siapa yang senantiasa, ya kita, siapa yang istiqomah membaca 2 baris syair ini syairnya datang Abu Nawas, tiap-tiap hari Jumat niscaya mematikan atas agama Islam, mematikan oleh Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan. Tambahi mujarrab, ini banyak benar sudah muji. Nah orang-orang terdahulu pada kita mengamalkan zidin ini, syair ini, syair Abu Nawas, matinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada matinya harapan sembahyang, ada matinya harapan menuju majelis manfaat. Nah ada yang matinya harapan sujud, amalkan ini. Nah ini dibaca imbah untuk imam membaca doa. Qul huwallahu 7 kali, Fatihah dulu 7, Qul huwallahu 7, Alaq 7 kali, Anyar Anas 7 kali. Nah, hanyar baca syairnya, ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Lagunya kayak apa? Ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ini ada membadakan 5 kali dibaca, ada madakan 4 kali, tapi Guru Hasanuddin madakan 7 kali juga baca. Ini 7 semua doanya tadi yang beliau ada. Kalau tadi itu doa ya Goni Hamid tadi 7 juga, hanya syair kok 7 panjang banget lah, tapi itu anak singkat 4 aja sudah. Mudahan tak malakan dia, nah, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu juga pengianya, biar kita banyak beribadat, banyak ini, banyak itu, tapi matinya suul khotimah, naudzubillah. Nah itu juga intinya, makanya kita nih kada kawa sombong, karena penentuan itu di akhir umur penentuan.
husnul khotimah kah, su'ul khotimah kah? Itu penentuannya. Nah, jadi termasuk amalan yang mematikan kita dalam agama Islam atau husnul khotimah yaitu membaca 2 bait syair dari Imam Abu Nawas. Nah, wali itu. Nah, syairnya hafal aja itu sudah bertahan. Ada juga yang mengatakan bahwa membacanya 5 kali setelah sembahyang Jumat. Ada juga mengatakan 4 kali, ada juga mengatakan 7 kali. Nah, ada juga amalan itu mujarab juga habis sembahyang ya. Kalau orang ini penyarikan, orang ini penyinggungan, orang ini anggapan, orangnya pemamaian, bisa laki ke pemamaian misalnya. Nah, itu amalannya ba'da sholat imbas sembahyang fardu itu baca alam nasrah. Tangan kanan ini diangkat di hati. Hati itu sebelah kiri dari susu nih, sebelah kiri 2 kila 2 jari. Nah, diangkat ke sini. Bacakan alam nasrah. Berapa kali? Sekali cukup. Anak bagus 3 kali. Nah, itu insya Allah orang yang penyinggungan, orang yang anggapan, pemamaian, penyarikan, emosian, insya Allah ambil alam nasrah. Nah, alam nasrah itu bagus diajar ulama, imbah makan. Baca alam nasrah supaya makanan yang di dalam perut itu awet. Kan menghadapi makan, alhamdulillah. Baca-bacaan doa makan ya, kalau supaya kada diracun orang jadi baca li ila fi Quraisy. Ada juga riwayat yang lain baca alam tara kaifa. Kalau banyak musuh misalnya takutan diracun orang, sebelum makan baca li ila fi Quraisyin. Ada juga madahkan alam tara kaifa. Nah, supaya awet makan imbah untung makan alam nasrah. Lawan makanan itu kena penerang. Hati terang bagus lah, nyaman dibawa kebaikan, nyaman bawa sembahyang berjamaah, nyaman dibawa ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Hatinya bagus. Dan kalau tamalakan dia adalah wah semat banget Allah nasrah aja ya Allah. Kemudian uzur Jumat. Nah, di sini 2 aja sebutkan. Banyak uzur Jumat ini. Uzur Jumat di sini 2 disebutkan. Berarti kalau pada sembahyang Jumat apa hukumnya? Haram. Hukumnya dosa besar. 3 kali kada sembahyang Jumat dicap hatinya itu sebagai minal munafiqin tanpa adanya uzur. Tapi kalau ada uzur, kada apa-apa, ada Jumat. Nah, makanya kalau ilmu banyak, kurang mengiktirat. Nah, orang sedikit ilmu, banyak mengiktiratnya. Napa jar kucing itu jar menggendong anak diikut. Nah, ini kada tahu. Kayak apa kucing nak menggendong tangan kada batis saja ada. Ya Allah. Ya gitu kalau sedikit ilmu itu mengiktirat aja, salah aja orang sesat jabadakan. Nah, uzur Jumat di kitab ini 2 disebutkan. Yang pertama hujan yang membasahi pakaian. Apa tuh pemahamannya? Hujan labat. Jangan salah kaprah. Hujan jar uzur Jumat. Jadi kalau hujan gerimis kada Jumat. Nah, ini ondon ngarannya. Ondon kada pintar. Hujan gerimis kada Jumat. Alasannya uzur jadi guru. Mana ada salah dengar tuh. Nah, hujannya itu membasahi pakaian, berarti hujannya deras atau lambat. Nah, ada payung pulang, jujur jawabian. Ada mobil lah. Nah, dia kata jauh ke masjidnya, ke mobil tuh lah. Tapi andai kata lambat, hujannya tuh, nah kita berjalan dua tulak lah. Lalu jalan tuh becek kah, licak kah, becek kena pakaian, itu uzur masuk ke dalam. Lain hujan gerimis lain. Tapi orang-orang rajin tuh berpayung lainnya, bapak lainnya. Nah itu seorang niat bujur. Kalau dasar koler dikit dia hujan, bujur dajar, ada bujur mah. Alasan masih itu.
Yang kedua, ozor Jumat artinya kada apa-apa, kada sampai Jumat sakit yang bersengatan. Jadi kita sakit yang kada kawa kita sembahyang. Sakit parah pemahamannya. Kalau perlu pilek kan, nah beingusan, batukan, sakit gigi itu kan ojor Jumat. Sakit gigi terus sembahyang Jumat, wah ini mah akal ini. Sakit kepala jar, pusing jar, kada kau garing jar, garing kah guring kah? Enak mirip aja kalau garing lawan guring. Jadi sakitnya ini sakit parah. Kalau kita bangun langsung putar alam semesta. Nah, vertigo ngarannya tuh. Kada kawa kita ke masjid. Nah, maka dianggap ozor. Kada apa-apa, kada berjumat, kada berdosa. Tapi kalau sakitnya beingusan, batukan, sakit gigi itu jangan dikatakan ozor. Nah, umumnya wajib memamai lakinya. Berjumat abahnya. Wajib tuh sembahyang Jumat. Nah, yang ketiga termasuk ozor Jumat kada datang di sini. Nah, di kitab lain yang ketiga termasuk ozor Jumat itu musim salju. Dan di sini salju tahu di Malang lah. Bisa aja tuh dingin bener aja 0 derajat. Dingin bener kan salju itu dingin kalau andai kata terjadi musim salju di Pegatan di Sepungkur maka ada ngarannya ozor. Mungkin kilo bisa bedung suran lah. Nah itu kada berdosa karena musim salju. Denda di sinilah kita tropis agaknya. Nah yang keempat termasuk ozor Jumat, mantap backnya. Ozor Jumat yang keempat dingin yang bersengatan, dingin benar. Nah ini daerah Malang sudah nih sampai derajatnya kali lagi 0%, yang kayak kulkas dinginnya. Malam atau siang di Bromo kita tinggal misalnya ada masjid situ, nah dingin benar, kayak di kulkas. Nah ada Jumat kada apa-apa karena bersengatan di dingin malam Jumatnya atau siang. Termasuk ozor Jumat yang kelima, nah ini perlu diingat, khawatir keselamatan dirinya atau kehormatannya atau harta bendanya atas gangguan yang terjadi di daerahnya. Misalnya banyak maling, misalnya banyak begal, banyak perampok. Kalau ulun tulak nih ke hulu, pacangan dirampok kurang, bahaya diri ulun. Atau ulun kada apa-apa, ulun ini tabuh juga. Umpama ulun tinggalkan rumah, hilang harta benda ulun. Atau misalnya takutan misalnya harta tapi ada bini bengkeng, ulun tinggalkan ujung dia apa orang bini ulun. Nah, tak ada kehormatan nih. Terkutan apa kejahatan merajalela, misal ada dopang udah kita ini kan misalnya aja. Nah di mana-mana orang melakukan kejahatan misalnya, kalau tinggalkan rumah dibakar orang kah, diculik orang kah, bini karena anak kah, dibunuh orang, itu termasuk ozor Jumat, masuk tuh lah. Nah kalau kayak ada tamu kasus kayak itu ada apa-apa ada berjumat. 5 sudah. Yang keenam termasuk ozor Jumat kada berdosa kada sembahyang Jumat, yaitu menjaga kedua orang tua yang sakit. Nah ini kawitan yang melahirkan kita, sebab kita ini ada di dunia nikmat yang wajib disyukuri, nikmat ijat adanya kita sebab kedua orang tua garing sidin, maka kita diwajibkan untuk ragu atau merawat. Kan anak satu-satunya. Nah perawat kada juga kita yang menjaga kawitan. Pas kebetulan hari Jumat bolehlah kada berjumat, hukumnya boleh karena termasuk ozor.
Allah kan apa-apa. Nah tapi jarnya kawitan tinggalakan ja aku nakai aku kawae Jumat misalnya sidin basuara ada tapi garing bener juga tulak ya sembahyang karena mama menanggung dosanya. Nah tulak kayak maksudnya sidin kawae aja bang, tapi andai kata perlu apanya kah obatnya kah balunya kah suntikannya kah nah ada apa ada Jumat. Tapi andai kata garing sedikit aja kawitan jangan kada Jumat. Nah, dahan pahamlah. Nah, jadi menjaga kawitan yang sakit parah itu termasuk daripada uzur Jumat. Kalau nah itu kias ngarannya andai kata bini garing kada yang menjagai dan kada kawa ditinggalkan maka boleh kada sembahyang Jumat. Kalau kada enggak karena kan butuh bantuan. Ada apa juga anak kah, bini kah. Yang kada boleh itu pacar. Nah, itu kada boleh. Pacar garing, malu dijaga. Nah, ada Jumat banyak. Jangan. Di rumah sakit kan misalnya ada pasien misalnya, ini perlu bantuan. Ada petugasnya, kada boleh tinggalkan kan? Apakah ada sembahyang Jumat? Kalau kada matian pasien nih, tinggalkan. Nah, kada apa-apa juga. Dan pahamlah yang kada boleh itu pacar lah. Yang ketujuh termasuk uzur Jumat orang yang musafir bepergian itu ada parak ada jauh. Ini bepergian jauh yang dibolehkan mengkosor. Nah 80 km kah? 82 lah. Nah, 82 90 lah. Nah, misalnya kita musafirnya jasidin sebelum subuh, ya kan, berangkat, maka kita kada apa-apa kada sembahyang Jumat karena dianggap uzur. Tapi kalau misalnya tulaknya jam 8 hari Jumat, maka diwajibkan sembahyang Jumat di jalan. Di mana kena ada orang menggawi Jumat, wajib ia melaksanakan Jumat. Jadi kalau hendak lepas daripada mengerjakan Jumat, tulaknya itu subuh di rumah. Untung subuh di rumah berangkat. Nah, dah pahamlah. Kalau tulaknya pagi bang guru, misalnya pagi nih habis subuh, nah maka jersiditnya wajib sembahyang Jumat di jalan. Hendak aman tuh jam 4 tulak. Jadi bersubuhnya di jalan, karena ini sembahyang Jumatnya hendak mengkosor kah lagi, hendak menjamah kah lagi, hendak tamam kah boleh. Berapa dah? 7. Nah yang terakhir termasuk uzur Jumat yaitu ditawan atau ditangkap atau dipenjara, diikat orang. Nah dijajah Belanda kah, dijajah bebuan Portugal kah kita, dijajah Argentina kan bisa. Dijajah Perancis lah. Nah misalnya tangkap orang, bolehlah ada berjumat kayak anak berjumat tangan bergol, atau dimasukkannya ke dalam ruangan. Itu termasuk uzur Jumat. Nah sudah ada lagi waktu karena nyaman tamat nih, setengah lebih sudah. Sembahyang sunnah. Nah pulang. Nah ini gawian kita juga nih. Sembahyang sunnah itu terbagi dua. Nah ini pembagiannya. Sembahyang sunnah terbagi dua. Satu sembahyang sunnah yang disunatkan berjamaah. Jadi ada sembahyang sunnah yang disunatkan berjamaah, kayak sembahyang 2 hari raya, hari Idul Adha, hari raya Kurban, atau sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sembahyang apa lagi? Meminta hujan. Itu sunat berjamaah. Sembahyang duha bang, sembahyang apa lagi? Tasbih bang, sembahyang tobat, uduk itu kada disunatkan berjamaah.
Yang kedua, sembahyang sunnah yang tiada disunnahkan berjamaah. Jadi otak pian dulu, oh sembahyang sunnah itu ada dua. Ada sembahyang sunnah itu disunahkan berjamaah, nang kaya sembahyang 2 hari raya Adha lawan hari raya Fitri, ada halang kurban sama. Nah, kemudian ada juga sembahyang sunnah yang ada disunahkan berjamaah yang ada kita gawe qobliyah, Pak. Dia ngarannya sembahyang sunnah rawatib. Andai kata pang berjamaah sembahyang duha ada apa-apa. Cuma ada disunahkan. Jadi kantor misalnya diwajibkan sembahyang duha, lalu berjamaah boleh. Kada haram kada, itu bakal lain. Udah boleh jujur berjamaah kada sunat akang, udah apa-apa. Anak berjamaah ada kan? Semen tasbih itu. Anak berjamaah boleh. Andai kata sorangan boleh juga. Jangan bakalan. Sembahyang hari raya tuh, andai kata kita kolor kelanggar, sarik motifnya, ini panjang nih jur. Lalu di rumah ada apa? Nah, kada pakai khutbah kenapa? 7 kali kita takbir ya kalau akad pertama, akad kedua 5 kali. Jangan dihitung takbiratul ihram. Karena ada caranya. Nah, adapun bagian sembahyang sunnah terbagi ulang jadi 3. Nah, aqsamun nawafil salasatun. Bermula bagian sembahyang sunnah itu ada 3. Ada sembahyang sunnah itu nafilatul muaqqatatun. Ada sembahyang sunnah itu yang mempunyai waktu. Nah, jadi disunahkan kita sembahyang karena ada waktunya. Contohnya tarawih seperti sembahyang sunnah tarawih bulan Ramadan. Waktunya imbah sembahyang Isya. Kalau sembahyang tarawih dikerjakan imbah maghrib salah. Kada sah waktunya imbah Isya. Atau imbah zuhur sembahyang tarawih. Tambahnya nih ada sah. Sembahyang al-witri witir, nah itu waktu imbah menggawi rawatib Isya, ba'diyah Isya itu hanya sembahyang witir. Apalagi sembahyang yang mempunyai waktu, nah seperti sembahyang rawatib, ada rawatib subuh, namanya qobliyah subuh. Ada madahkan ulama sembahyang sunatul fajri. Ada juga sembahyang rawatib zuhur, itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ada qobliyah asar, kada ada ba'diyah asar. Ada ngarannya qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Tapi kebanyakan kita di sini menggawi ba'diyah maghrib, jarang qobliyah maghrib. Nah, kalau Isya ada qobliyah Isya, ada ba'diyah Isya. Itu ngarannya sembahyang rawatib. Jadi sembahyang rawatib itu masuk sembahyang sunnah yang mempunyai waktu. Nah, ilmu ngarannya. Nah, harus ada waktunya. Kemudian sembahyang sunnah tahajud. Nah, sembahyang sunnah tahajud itu termasuk sembahyang yang mempunyai waktu. Waktunya itu biasanya imbah bangun guring. Barangnya 5 menit kan guringnya, asal takalap kah. Tapi jarnya ulama yang ngarannya guring itu mendengar kada lagi, orang kepandiran kada paham lagi. Nah, itu ngarannya guring. Anda kita mata berpanjang mendengar kawan berkisahan antara paham dan kada, itu ngarannya mengantuk. Itu perbedaan guring lawan mengantuk. Nah, sembahyang tahajud dilakukan biasanya tengah malam. Kalau kisah faedahnya panjang banget. Nah, pokoknya waktunya tuh. Nah, tengah malam imbah sembahyang. Imbah apa imbah sembahyang? Imbah guring. Sembahyang tahajud. Ada lagi sembahyang yang mempunyai waktu, namanya sembahyang duha. Ada ulama madahkan mulai dari jam 7 jam. Ada madahkan setengah 7 sampai sebelum zuhur. Nah, ini sembahyang punya waktu ini tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, tahajud, duha.
Bahkan ulama ahli hikmah mengatakan orang-orang yang hendak panjang umur, berberkat umurnya, rezekinya diberkahi, itu melaksanakan sembahyang duha, istiqomah aja menggawi. Barang 2 rakaat dulu, jangan pakai sesemen langsung 12 rakaat. Esok ada lagi menggawi. Langsung dihajar 2 aja dulu. Nah, surahnya ringkas saja, kul ya lawan kul wallah. Karena kalau sudah 2 itu bertahun-tahun gawi terus, kau dinikahkan lagi 2. Jadi 4. Nah, itu caranya. Jangan langsung banyak. Orang yang menggawi 2 ini bagus banget. Umurnya berberkah, rezekinya berberkah, panjang umurnya. Nah, umur panjang jar ahli hikmah itu istiqomah, mulazamah, melazimakan, mengistiqomahkan sembahyang duha dan ta'amalakan sembahyang duha. Ada lagi sembahyang yang mempunyai waktu, yaitu sembahyang sunnah isyraq. Nah, itu imbah naik matahari. Nah, sunat kita sembahyang niatnya usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Itu sembahyang sunnah isyraq itu memang kayak orang haji pahalanya, kayak orang umroh. Itu sembahyang punya waktu tuh. Ada lagi punya waktu sembahyang sunnatul awwabin. Itu dikerjakan antara maghrib lawan isya. Itu bagus banget. Itu 6 rakaat. 6 rakaat sunnah awwabin. Ada lagi sembahyang punya waktu, caranya sembahyang sunnah tasbih. Sunnah tasbih ini ada 2, bisa dikerjakan malam, bisa dikerjakan siang. Apabila malam itu 2 kali salam, apabila siang sekali ya salam tanpa tasahud awal, karena dikerjakan tasbih ini 4 rakaat. Bagian yang kedua, sembahyang sunnah itu nafilatun zatus sababin, sembahyang sunnah yang mempunyai sebab. Nah, ada sembahyang sunnah, ada sebabnya. Maka apa contohnya guru? Wahia ala salah sati anwa. Nah, sembahyang sunnah yang mempunyai sebab itu ada 3 macam. Yang pertama itu sababun muqaddamun, yang kedua sababun muqarrinun, yang ketiga sababun mutaakhirun. Nah, jadi sembahyang yang ada sebabnya itu terbagi 3 pula. Aduh, jeruk ini kenapa lagi ingat banyak banget. Ingat loh ya kira-kira. Sembahyang sunat tadi kan yang pertama dibagi 2. Ada yang disunatakan berjamaah, ada yang kada disunatakan berjamaah. Kemudian dibagi lagi 3. Ada sembahyang sunnah ini yang mempunyai waktu, ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Yang ketiga sembahyang sunnah mutlak. Sembahyang sunnah mutlak ini kada berkaitan dengan waktu dan sebab. Boleh aja di manakah, asal jangan imbah subuh, haram sunnah mutlak, lawan imbah asar. Nah, ada boleh. Adapun sembahyang yang ada sebabnya ini dibagi ulang 3. Nah, yang pertama sebab yang terdahulu muqaddamun, ini seperti kita sembahyang sunnah tawaf. Gara-gara kita tawaf, udah tawaf beratan di sini nih. Nah, dan umroh kita lah, jangan dimatikan dulu sebelum melakukan ibadah umroh. Nah, pas kita tawaf 7 kali, maka kita disunatkan imbahnya sembahyang sunnah tawaf. Ini sababun muqaddamun. Ada juga sembahyang tahiyatul masjid. Gara-gara kita masuk masjid, maka kita disunatkan sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Masuk kalau dulu. Nah, untuk masuk hanya sunat sembahyang tahiyatul masjid. Ada juga sembahyang sunnatul wudu. Nah, ini yang diamalkan orang-orang soleh, sembahyang sunnah wudu. Ini termasuk sembahyang sunnah yang ada sebab. Pas kita wudu, tuntung wudu masih basah lagi nih, muka, tangan, berarti disunatkan sembahyang sunnah wudu. Orang sunnah wudu nih, pokoknya banyak kelebihannya, kan ada yang membahasnya sini. Ada lagi sembahyang sunnah yang mempunyai sebab muqaddamun yang terdahulu apa? Sembahyang tahiyatul
masjid. Sudahlah. Oh, sudah. Jadi 3 aja. Sembahyang sunnah tawaf, tahiyatul masjid, lawan sunnah wudu. Mudahan ingat. Mudahan kawatah melakukan tawaf. Apalagi yang bisa sebab tahiyatul masjid, lawan sebabnya wudu. Pada kawat sambil wudu sambil sembahyang pada kawat. Wudu dulu, tuntung wudu hanya sembahyang sunnah wudu. Ada yang kedua lagi bagian sembahyang sunat yang mempunyai sebab sababun muqarrinun, sembahyang sunat yang mempunyai sebab dengan adanya kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya kal kusufaini, seperti sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu sunat kita melakukan sembahyang gerhana ketika gerhana itu sedang berlangsung. Misalnya malam berarti gerhana bulan, misalnya terjadinya siang berarti gerhana matahari. Ketika matahari itu bertemu lawan bulan di siang hari misalnya, di situ disunatkan sembahyang. Kalau sudah tuntung gerhana ada lagi disunatkan. Mudahan pahamlah. Nah, jadi gerhana itu jarang banget terjadi. Cuma kalau misalnya sembahyang yang disunatkan itu apabila pas matahari lawan bulan bertemu, di situ kita disunatkan. Kalau sudah 5 jam tuntung, ya ada lagi sunatkan. Pas sudah kejadian ini langsung di kita. Nah, langsung. Nah, yang ketiga sababun mutaakhirun, sembahyang sunat yang ada sebabnya. Kita bagi 3 kalau yang ketiga itu sababun mutaakhirun. Contohnya kasunatul isra. Ini sembahyang sunat yang ada sebab tetapi tertunda. Nah, sebabnya itu tertunda. Contohnya seperti sembahyang sunnah istikharah. Ada kawan ngarannya A atau B kan? A aja sudah. Si A ini kawan kita bingung memilih Fatimah Khadijah. Nah, bingung 50-50. Nah, bingung benar. Gimana kawan untuk pendapat nih? Fatimah Khadijah, dua-duanya mantap ya kawan. Mau tambah bingungnya nih. Sama-sama bagus akhlaknya, pelayanannya, agamanya, keturunannya. Aduh bingungnya. Nah, maka disunatkan sembahyang sunnah istikharah. Jar kawan dua-duanya ada kau bayar bedak sangat. Wajib dipilih salah satunya. Nah, sudah istikharah kemana cenderung? Oh, ke Fatimah sudah. Nah, itu namanya sembahyang sunnah istikharah. Terdudi kok? Nah, terdudi. Mutaakhirun. Nah, sembahyang yang apalagi sababun mutaakhirun, yaitu sembahyang sunnah taubat. Ketika inya menyadari melakukan dosa, melakukan maksiat, malamnya menyadari aku tadi menggibah, aku tadi menyambati orang, aku tadi meremehkan orang, aku tadi merasa baik pada orang. Sunat ini sembahyang sunnah taubat. Ini caranya sababun mutaakhirun. Ada sebabnya kok, gara-gara melakukan maksud cuma terdudi. Rancangannya kan dosa itu dilakukan kada sadar biasanya. Pas sudah sadar, sunat ini sembahyang sunnah taubat. Adakah lagi? Ada lagi, yaitu sembahyang sunnah hajat. Nah, sembahyang sunnah hajat ini dikerjakan ketika kita ada hajat, ada keperluan, ada rumah baru, ada hendak berangkat umroh, ada berangkat haji, supaya selamat, pulang selamat, balik selamat, disunatkan sembahyang sunnah hajat. Ini karena sababun mutaakhirun. Nah, sebabnya ada kalau cuma terdudi supaya aku selamat lah, baik aku sembahyang sunnah hajat dan nah, ini termasuk sembahyang sunnah yang ada sebabnya. Jadi kesimpulannya sembahyang yang mempunyai sebab itu banyak. Kalau pengguru dikerjakan guru imbah asar boleh lah, kada apa? Nah, karena ada sebabnya. Biar misalnya lah masuk imbah asar, masuk masjid, disunatkan bagi orang masuk masjid selama inya suci sembahyang tahiyatul
masjid, penghormatan bagi masjid. Tapi imbah asar boleh aja menggawi sembahyang tahiyatul masjid imbah asar, boleh, karena sembahyang tahiyatul masjid nyaranya sembahyang sunat yang mempunyai sebab lain mutlak. Kalau sembahyang sunat mutlak itu bebas. Nah, di mana aja waktunya bebas. Ya kita kadang berkaitan dengan sebab, kadang berkaitan dengan waktu. Tapi ada waktu yang kadang dibolehkan sembahyang sunat, yaitu imbah subuh lawan imbah asar. Itu kadang boleh sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak itu sama sembahyang hadiah. Masuk tuh. Nah, karena kita sambung lagi lah. Bisa sudah nih. Sembahyang sunnah yang disunatakan berjamaah banyak nih. Nah, jadi kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang kita baca, kita dengar bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seumur hidup, demikian juga dosa abah kita, keluarga kita, kawan kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Nya luas sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berada di sini berjiran berkumpul di dalam surga negeri hisab yang hadratin Nabi Sallallahu Nabi Al-Fatihah. ورزقا حلالا طيبا وقلبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونصره في جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين يا رب وصلاتك سيدنا اغفر لنا مولاي وسع قومنا وقاصدنا اغفر لنا مولاي وسع قومنا مصطفى مقاصدنا اغفر لنا مولاي وسع تقبل الله منكم منا يا كريم.